Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,44% ke angka 6.910. Selain video ini kami juga mengupload short video lagi pada jam 8 malam nanti akan analisa beberapa saham yang saat ini sudah berhasil naik di atas resisten. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang secara tren saat ini masih uptrend tapi hari ini terkena koreksi lumayan dalam karena terdapat sentimen negatif. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham WIM. Saham WIM hari ini turun lumayan dalam 7% lebih ke harga 1.790. Dan sempat jika kita lihat hari ini sempat turun mendekati harga 1.660, tapi pada saat penutupan kembali naik dan berada sekitar 1.800. Jadi saat ini harga 1.800 masih berupa support, belum terkonfirmasi break, dan secara tren WIM sudah trennya masih bergerak sangat tren. Jadi penurunan hari ini menurut saya masih wajar. Bisa kita lihat tanggal 2 Agustus kemarin juga WIM sempat turun lumayan dalam juga, tapi masih bisa rebound dan naik kembali. Dan penurunan tajam hari ini karena memang ada pemberitaan bahwa ada penggeledahan gedung Wismila karena dugaan korupsi dan pencucian uang. Jadi karena ada sentimen negatif ini, WIM hari ini turun lumayan dalam, tapi ingat secara tren saat ini masih oke. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah dapat di harga bawah dan belum take profit, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Jadi harga 1.800 belum terkonfirmasi break. Dan di bawahnya masih ada support di sekitar 1.600 dan di bawahnya ada garis EMA50 yang saat ini masih berupa support di sekitar harga 1.560. Dan untuk saya pribadi, selama masih kuat berada di atas garis EMA50 ini, WIM menurut saya masih layak untuk di hold karena masih ada potensi untuk mulai rebound kembali. Karena sebelumnya bisa kita lihat WIM belum sempat turun mengetes support EMA50. Setelah itu terus bergerak naik. Jadi apabila saat ini mulai turun, menurut saya penurunan ini masih wajar dan belum ada tanda-tanda patah tren. Tapi jika kita perhatikan, penurunan hari ini memang terlihat ada distribusi dan asing melakukan distribusi. Tapi jika kita lihat semua distribusi hari ini tidak besar, asing juga tidak keluar dengan jumlah besar. Jadi malah apabila teman-teman ingin coba entry saham WIM, menurut saya ini coba kesempatan untuk kita tunggu di sekitar daerah support kuat di sekitar 1.600 sampai garis EMA50. Jadi walaupun saat ini belum terkonfirmasi turun bawah support 1.800, masih ada potensi untuk rebound kembali dan naik menuju harga 2.000. Apabila mau lebih aman, coba tunggu di sekitar 1.600 sampai garis EMA50. Tapi apabila teman-teman ingin swing trade atau trading cepat, menurut saya besok masih bisa pantau saham WIM. Apabila WIM berhasil naik kembali di atas 1.800, menurut saya masih menarik untuk coba swing trade dengan target jangka pendek di 1.900. Tapi apabila teman-teman mau lebih aman, coba tunggu di sekitar 1.600 sampai garis EMA50. Apabila WIM kembali turun mendekati 1.600 masih bisa bertanda rebound, baru coba ikutan entry dan bisa hold terus selama support EMA50 tidak terlewati. Dan selanjutnya kita coba lihat temannya di satu sektor yang sama, gudang garam. Secara tren tidak sebagus WIM. Gudang garam sebelumnya masih oke trennya, masih berada di atas garis EMA50 150. Bisa kita lihat pada masuk bulan Agustus, gudang garam turun lumayan dalam. Saat ini secara tren sudah mulai downtrend dan sudah berada di bawah garis EMA50 150. Garis EMA50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 27 ribuan. Dan untuk garis EMA150 saat ini di sekitar 26.125. Dan jika kita perhatikan, gudang garam hari ini memang naik 1% dan terlihat masih mencoba untuk bertahan di atas support 25.000. Jadi walaupun satu minggu yang lalu, hari Jumat, gudang garam sempat turun bawah 25.000, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Hari ini masih kembali naik dan mencoba bertahan di support ini. Tadi ingat walaupun saat ini masih bisa bertahan di atas support 25.000, cara tren gudang garam sudah bergerak downtrend. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary. Pada kenaikan 1% lebih ini malah terlihat ada distribusi. Dan asing juga masih terus distribusi saham gudang garam ini. Jadi secara tren saat ini gudang garam sudah tidak oke, sudah mulai bergerak downtrend dan terlihat masih terus ada distribusi. Jadi walaupun masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali di atas 25.000, tapi apabila terpantau gudang garam masih gagal naik melewati harga sekitar 25.500, maka gudang garam masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Karena sudah turun lumayan dalam,
Apabila ada technical rebound sementara itu masih wajar, tapi ingat apabila gagal naik di atas target harga ini, Gudang Garam masih ada potensi untuk lanjut turun, apalagi kenaikan 1% lebih hari ini masih ada distribusi. Jadi saya lihat Gudang Garam kedepannya masih ada potensi untuk break 25.000 dan lanjut bergerak downtrend dengan target penurunan masih berpotensi ke sekitar harga 24.300 sampai 24.000. Jadi saat ini untuk entry Gudang Garam menurut saya sebaiknya wait and see dulu, karena cara trend ini belum aman dan masih ada distribusi. HMSP juga jika kita pantau secara trend juga saat ini sudah tidak oke, bisa kita lihat secara trend masih downtrend dan saat ini terlihat bertahan di support 880. Hari ini HMSP masih bisa bertahan di atas support ini, berhasil naik 0,56% ke 890. Tapi cara tren ingat ini juga masih belum oke. Dan di atasnya masih ada resisten di sekitar 920 yang sebelumnya merupakan support dari saham HMSP. Jadi sebelumnya jika kita lihat harga 880 sempat membuat HMSP bertahan di atas support ini sehingga saat ini kembali bisa bertahan di support 880. Jika kita perhatikan untuk data broker summary, kenaikan hari ini juga masih ada distribusi dan asing juga masih terus distribusi saham HMSP. Jadi untuk HMSP menurut saya juga saat ini sebenarnya belum layak untuk entry karena secara tren masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Tapi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba tunggu kembali di sekitar 880 untuk coba entry di support ini. Karena memang saat ini masih bisa bertahan di atas support dan masih ada potensi untuk coba rebound mengetes resisten 920. Tapi ingat ini hanya spekulatif saja, bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Apabila teman-teman pantau berhasil rebound dan kesulitan untuk naik di atas 920, bisa pertimbangkan untuk take profit. Karena saat ini bisa kita lihat masih terus terbentuk low-low. Jadi bisa saja rebound, itu malah lanjut turun, melanjutkan low-low-nya. Jadi harus hati-hati karena HMSP juga trennya masih bergerak downtrend. Dan sekarang saya akan coba update sektor lain. Saham Harta Dinata bisa kita lihat secara tren saat ini masih sangat uptrend. Hari Jumat kemarin memang sempat terkoreksi setelah gagal break 550, tapi bisa kita lihat hari ini kembali naik 3% lebih mengetes resisten di 550. Jadi secara tren saham Harta Dinata masih sangat layak untuk di hold karena bisa kita lihat masih bergerak sangat uptrend. Saat ini sudah berhasil naik di atas harga 500 sehingga 500 saat ini sudah berubah menjadi support psikologisnya. Hari Kamis sempat turun kembali mengetes support ini, masih bisa bertahan dan rebound, tapi memang masih kesulitan untuk break harga 550. Tapi secara tren saham Harta Dinata masih menarik untuk dipantau apabila teman-teman ingin coba entry atau masih mau hold. Bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Asing juga jika kita pantau dalam beberapa minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Harta Dinata masih ada potensi minggu ini untuk mencoba break 550. Jadi masih ada potensi untuk break resisten ini dan lanjut naik mengetes resisten berikutnya di 600. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, masih bisa coba pantau untuk buy on breakout dengan target jangka pendek di 600, atau apabila gagal break pun minggu ini malah kesempatan untuk coba tunggu kembali di sekitar support 500 untuk entry jika support kuat ini. Jadi saat ini kalian berada di resisten, wait and see dulu, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di support 500 untuk entry di supportnya. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, bisa terlihat stop di 500 atau di garis EMA 50 saat ini di sekitar 442. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.